Udara terasa berat dengan aroma Kamboja dan sesuatu yang lain, sesuatu yang meresahkan. Aroma ini seakan membawa kita ke dunia lain, dunia yang penuh dengan misteri dan cerita yang belum terungkap. Tanah Kusir, kota kematian di Jakarta Selatan. Tempat ini bukan hanya sekedar pemakaman, tetapi juga sebuah museum hidup yang menyimpan ribuan cerita. Ribuan orang beristirahat di bawah tanahnya. Kisah-kisah mereka berbisik terbawa angin. Setiap nisan menyimpan rahasia, setiap hembusan angin membawa pesan dari masa lalu. Tapi beberapa cerita menolak untuk dibungkam. Mereka menolak untuk dilupakan. Terus hidup dalam bayang-bayang malam. Mereka tetap ada, terukir di tempat ini. Nisan-nisan yang ditumbuhi rumput liar menjadi saksi bisu dari kehidupan yang pernah ada. Ini adalah kisah-kisah orang-orang hidup yang merawat orang mati, penjaga tanah kusir. Mereka adalah penjaga gerbang antara dunia kita dan dunia lain. Mereka mengetahui bisikan-bisikan itu, bayangan-bayangan yang bergerak di bawah sinar bulan, kebenaran mengerikan yang tersembunyi di bawah tanah. Setiap malam, mereka mendengar suara yang tak bisa dijelaskan. Ini adalah tempat di mana batas antara dunia kita dan dunia lain menjadi tipis. Di sini, realitas dan imajinasi bercampur menjadi satu. Di mana yang hidup dan yang mati berjalan berdampingan. Di mana bayangan-bayangan malam menceritakan kisah-kisah yang tak pernah kita dengar. Disinilah Engkos dan Amsor, penjaga berpengalaman, telah menyaksikan hal-hal yang tak dapat dijelaskan. Mereka telah melihat hal-hal yang membuat darah mereka membeku. Kisah mereka, yang diceritakan dengan suara pelan, membuat bulu kuduk merinding. Setiap kata yang mereka ucapkan membawa kita lebih dalam ke dalam misteri tanah kusir. Mereka berbicara tentang pertemuan yang menentang logika, tentang entitas yang tak terlihat, namun tak dapat disangkal keberadaannya. Kisah-kisah ini adalah bagian dari warisan tanah kusir, sebuah warisan yang terus hidup di antara bayang-bayang malam. Engkos, seorang pria yang tegar karena bertahun-tahun menghabiskan waktu di antara kuburan, mengingat pertemuan pertamanya dengan sangat jelas. Setiap detail malam itu terpatri dalam ingatannya, seolah-olah baru terjadi kemarin. Itu dimulai pada malam seperti biasanya. Langit malam yang diterangi cahaya bulan memberikan suasana yang tenang, namun mencekam. Udara terasa berat. Keheningan hanya pecah oleh ger rustling dedaunan. Setiap langkah yang diambil Engkos terasa seperti mengganggu kedamaian abadi tempat itu. Dia sedang berkeliling, memeriksa makam-makam, ketika dia mendengarnya. Suara yang tidak biasa, namun sangat jelas di tengah keheningan malam. Suara sapuan yang berirama, bergema dari sebuah gubuk di dekatnya. Suara itu terdengar begitu nyata, seolah-olah ada seseorang yang sedang membersihkan sesuatu dengan penuh perhatian. Karena penasaran, saya mendekat, mencoba mencari tahu sumber suara tersebut. Langkah kaki saya teredam oleh tanah yang lembut. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah tanah itu mencoba menahan saya. Suara sapuan itu terus berlanjut, stabil dan disengaja. Setiap sapuan terdengar seperti bagian dari ritual yang sudah lama dilakukan. Saya mengintip ke dalam gubuk, kosong. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Namun, suara sapuan itu tetap ada. Kemudian, saya melihatnya. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Dalam remang-remang, sesosok tubuh mulai muncul. Bayangan itu perlahan-lahan menjadi lebih jelas. Sesosok pocong, kain kafan putihnya yang ternoda tanah kuburan, berdiri diam, seolah-olah menunggu sesuatu. Kepalanya terbungkus kain, kekosongan yang mengerikan di tempat yang seharusnya menjadi wajahnya. Tidak ada mata, tidak ada mulut, hanya kekosongan yang menatap balik. Saya membeku, darah saya berubah menjadi es. Suara sapuan itu berhenti. Keheningan yang tiba-tiba membuat jantung saya berdebar kencang. Sosok itu berbalik dan untuk sesaat, mata kami bertemu. Meskipun tidak ada mata yang terlihat, saya bisa merasakan tatapannya. Kemudian, secepat kemunculannya, ia lenyap. Hanya meninggalkan keheningan dan rasa takut yang mendalam di hati saya. Sungai Cidodol mengalir di sepanjang tepi tanah kusir. Airnya yang keruh memantulkan cahaya bulan. Penduduk setempat membisikkan tentang keberadaan sesuatu yang bersembunyi di bawah permukaannya. Bukan penghuni sungai biasa, tapi sesuatu yang jauh lebih kuno, jauh lebih meresahkan. Mereka berbicara tentang seekor buaya putih. Sisiknya sepucat tulang, matanya bersinar dengan cahaya yang tidak wajar. Beberapa orang menganggapnya sebagai cerita rakyat, dongeng untuk menakut-nakuti anak-anak. Tapi saya tahu yang sebenarnya. Saya pernah melihatnya. Sekilas warna putih menghilang di bawah air, meninggalkan riak-riak yang menyebar, mengganggu ketenangan malam.
Malam yang lain, pertemuan yang lain. Engkos sedang mengunci gerbang utama ketika dia mendengarnya. Tawa seorang anak, bernada tinggi dan dipenuhi dengan kegembiraan yang aneh, bergema melalui jalanan yang sepi. Dia berhenti, jantungnya berdebar kencang. Tawa itu sepertinya datang dari mana-mana, dan tidak dari mana-mana sekaligus. Saya mengamati kegelapan. Mata saya mencari sumbernya. Kemudian saya melihatnya. Sesosok tubuh, terselubung bayangan, melayang di antara kuburan. Ia tidak memiliki wajah, hanya permukaan yang halus dan kosong di tempat yang seharusnya menjadi wajahnya. Namun, tawa itu terus berlanjut, bergema di malam hari, membuat saya merinding. Amsor, seorang penjaga lainnya, menanggung bekas luka sendiri dari tanah kusir. Bekas luka itu bukan hanya fisik, tetapi juga emosional, hasil dari pengalaman yang mengerikan. Dia teringat malam ketika dia bertemu dengan kuntilanak, sosok yang menghantui mimpinya sejak saat itu. Saat itu malam yang penuh badai, dengan awan gelap dan kilat yang menyambar-nyambar di langit. Angin melolong melalui pepohonan, dan hujan turun dengan deras, mengaburkan dunia di luar jendela gubuk kecil saya. Suara angin dan hujan menciptakan simfoni yang menakutkan. Saya hendak tidur ketika saya mendengarnya. Suara itu begitu jelas, begitu menyayat hati. Isak tangis seorang wanita, sedih dan penuh kepedihan, terdengar dari kegelapan. Suara itu seolah-olah datang dari kedalaman jiwa yang tersiksa. Saya melangkah keluar, tertarik oleh suara itu. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah ada kekuatan yang mencoba menahan saya. Tangisan itu membawa saya ke sebuah pohon rambutan besar. Cabang-cabangnya bergoyang kencang tertiup angin. Pohon itu tampak seperti sosok raksasa yang menari dalam badai. Di sana, di bawah kanopinya, saya melihatnya. Sosok itu berdiri diam, seolah-olah menunggu sesuatu. Seorang wanita berpakaian putih, rambut hitam panjangnya terurai ke bawah punggungnya. Dia tampak seperti bayangan dari masa lalu yang terlupakan. Dia membungkuk, bahunya bergetar karena isak tangis. Setiap isakan terasa seperti jeritan jiwa yang tersiksa. Saat saya memperhatikan, dia berbalik dan untuk sesaat saya melihat wajahnya. Wajah itu penuh dengan kesedihan yang mendalam. Itu adalah topeng kesedihan yang murni, matanya lubang keputusasaan yang hampa. Tatapannya menembus jiwa saya, meninggalkan bekas yang tak terlupakan. Kemudian dia menghilang, tangisannya ditelan oleh badai. Hanya suara hujan dan angin yang tersisa, mengingatkan saya pada malam yang tak terlupakan itu. Pada suatu sore yang lembab, saya menemukan pemandangan yang mengganggu. Saya sedang membersihkan jalan setapak di dekat bagian belakang pemakaman ketika saya menyadarinya. Sebuah tengkorak manusia, memutih karena sinar matahari, terletak di atas kuburan yang baru digali. Saya membungkuk untuk mengambilnya, jari-jari saya menyentuh permukaannya yang halus. Saat saya melakukannya, hal yang paling aneh terjadi. Tengkorak itu mulai bersinar. Cahaya samar dan halus terpancar dari dalamnya. Saya menarik tangan saya, jantung saya berdebar kencang. Saya menyaksikan dengan tak percaya saat tengkorak itu perlahan naik ke udara, melayang sejenak seolah-olah digantung oleh benang yang tak terlihat. Kemudian, dengan tiba-tiba yang membuat saya melompat, ia melesat ke semak-semak lebat, menghilang dari pandangan. Engkos dan Amsor, dua pria yang terikat oleh pengalaman mereka, oleh rahasia yang mereka bagi. Mereka telah menyaksikan hal-hal yang tak dapat dijelaskan, merasakan hembusan dingin dari yang tak terlihat. Mereka adalah penjaga tanah kusir, penjaga kisahnya, baik yang biasa maupun yang mengerikan. Mereka memahami bahwa kematian bukanlah akhir, tetapi transisi, pengaburan batas antara dunia ini dan dunia berikutnya. Kisah mereka berfungsi sebagai pengingat yang mengerikan, bahwa beberapa tempat memiliki kekuatan di luar pemahaman kita. Tempat-tempat di mana batas antara realitas menipis, dan orang mati berjalan di antara kita. Apakah kisah-kisah ini hanya produk imajinasi yang terlalu aktif, yang dipicu oleh malam-malam yang panjang dan keseraman lingkungan mereka? Atau apakah mereka menawarkan gambaran sekilas ke dalam realitas yang ada tepat di luar persepsi kita? Dunia di mana orang mati masih berjalan dan membisikkan kisah mereka kepada mereka yang berani mendengarkan. Jawabannya, mungkin, terletak di suatu tempat di dalam batas-batas tanah kusir, di antara dedaunan yang gemerisik dan bisikan angin, di dalam bayangan yang memanjang saat matahari terbenam, dan kisah-kisah yang terukir di wajah orang-orang yang merawat orang mati.
Tanah kusir tetap ada, penjaga yang diam di jantung kota yang ramai. Kisah-kisahnya, yang diturunkan dari generasi ke generasi, terus membuat merinding orang-orang yang mendengarnya. Lain kali Anda berjalan-jalan di sekitar tanahnya yang damai, ingatlah kisah Angkos dan Amsor. Dengarkan baik-baik. Anda mungkin saja mendengar bisikan-bisikan dari yang tak terlihat, gema dari dunia yang ada tepat di luar dunia kita. Kota kematian memiliki banyak cerita untuk diceritakan. Apa yang akan Anda dengar ketika tanah kusir berbisik kepada Anda?